Shalom. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang menyaksikan acara ini melalui live streaming. Kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat menjalani ibadah kita pada saat ini. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432 ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan untuk minggu ini yang tertulis pada Konvensi HKBP pasal yang ke-13. Konvensi HKBP pasal yang ke-13 tentang pemerintah. Kita mempercayai dan menyaksikan pemerintah yang berwibawa datang dari Allah untuk mewujudkan keadilan, melindungi, memelihara,
melawan kejahatan dan menyediakan yang perlu bagi warga negara dan kehidupan umat. Yesus Kristuslah dasar dari gereja yang hidup di dunia ini. Dan kita juga menyaksikan bahwa Allah lah yang memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita mengingat bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini, kita menekankan Allah lah yang memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia yang berazaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita menekankan Yesus Kristus Panglima Gereja sebagai jalan kita untuk meminta. Kita menekankan cita-cita dan tanggung jawab warga masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, kasih, damai, dan kesejahteraan melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kita menekankan bahwa kita turut serta menegakkan dan memelihara kebenaran, demikian juga turut menikmati hasil pembangunan nasional. Gereja terpanggil mendoakan pemerintah dan aparatnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu,
Kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161, ayat 4 dan ayat 5. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis pada kitab Daniel pasal 6, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Daniel pasal 6 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kita membacanya secara responsoria. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan
Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kesalahan, kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 3. Merebutku
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat gereja kita minggu ini. Shalom. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita. Kita perhatikan poin 3, marturia. 3.2. Pada hari ini Minggu 8 November 2020, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan November 2020. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Kita perhatikan pemberitahuan poin 5. 5.1. Pelajar Sidi tahun ajaran 2020 sampai 2021. Pada hari ini Minggu 8 November 2020 akan dimulai pembelajaran Sidi katekisasi reguler tahun ajaran 2020 sampai 2021. Sehubungan dengan itu diundang seluruh yang akan belajar Sidi dan orang tua untuk mengikuti ibadah pembukaan masuk pukul 15.00 WIB bertempat di gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. 5.2. Rapat Panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Pada hari Senin 9 November 2020 pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan Rapat Panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 bertempat di Gedung Sekolah Minggu. Agenda rapat, anggaran, dan program seksi. Melalui warta ini diundang seluruh panitia untuk menghadiri rapat tersebut. 5.3. Pesta Gotilon. Pada hari Minggu 15 November 2020, gereja kita mengadakan Pesta Gotilon yang dikoordinir oleh Si Perempuan. Adapun teknisnya sebagai berikut. A. Amplop. Amplop disediakan oleh Huria dan didistribusikan oleh si tuawek masing-masing. Pengembalian amplop tanggal 15 November 2020 dalam setiap ibadah. Untuk jemaat yang ibadah live streaming, supaya menghubungi si tuawek masing-masing atau mengantar langsung ke gereja. B. Lelang. Sesuai dengan kesepakatan Si Perempuan, harga lelang sebagai berikut. Parcel
Rp250.000. Namargota, napinadar, gulai ayam harga Rp300.000. Nanyura Rp300.000. Pemesanan lelang paling lambat Jumat 10 November 2020 pukul 19.00 WIB. Lelang diserahkan pada hari Minggu 15 November 2020 kepada pemesan lelang setelah acara ibadah dalam setiap jadwal ibadah. Dan apabila tidak datang beribadah, supaya menghubungi si tuawek, supaya diantar ke rumah masing-masing. 5.4 jadwal ibadah 15 November 2020 yang masuk pukul 7.30 adalah WEK 2, 3, dan 5. Pada pukul 10.30 WIB yang masuk adalah WEK 4, 6, 9. Pukul 16.30 WIB adalah WEK 1, 7, dan 8. 5.6 Himbauan. Dihimbau kembali kepada seluruh jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker selama beribadah. Dan bagi yang menggunakan face shield tetap harus memakai masker. Demikianlah warta gereja kita. Tuhan memberkati. Shalom. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 49 mulai dari ayat 1 sampai dengan berikut.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan Bapak Ibu, para pemuda-pemudi, remaja dan sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, firman Tuhan pada hari ini bagi kita yaitu dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya undang Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di gereja ini dan juga yang mengikuti ibadah di rumah, mari kita membaca secara responsoria. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang pada waktu belakangan ini yang mungkin menjadi hal yang sulit kita lakukan, termasuk hal yang berat untuk dilakukan oleh orang yang percaya, padahal merupakan tugas dan tanggung jawab kita untuk saling melakukan dan memberi, yaitu menasehati orang, memberi nasihat kepada orang lain. Hal yang sulit dilakukan manusia saat ini, yaitu memberikan nasihat kepada orang lain, karena dunia semakin dilatih, karena dunia semakin menjadi dunia yang hidup menurut keinginan masing-masing, dan menurut penilaian masing-masing yang kita sebut dengan egosentris, egoisme atau keakuan. Diri mapicang katanya kalau dalam bahasa Batak. Jangan engkau menasihati aku karena dirimu sendirilah nasihati. Sehingga kita para orang tua ya Bapak Ibu cenderung lebih memilih diam, bungkam, daripada mengingatkan orang muda dengan kesalahan dan keberdosaan mereka, karena kita takut menanggung resiko ketika orang muda menolak nasihat kita, ketika orang muda tidak menerima nasihat kita, atau bahkan orang lain mencaci kita karena kita mengingatkan atau menasehati orang lain. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara yang diberkati mendengarkan firman-Nya pada minggu ini, Rasul Paulus bersama dengan Timotius memberi nasihat kepada orang yang percaya pada waktu itu. Orang yang
telah ditetapkan menjadi warga sorga, menjadi pengikut Kristus, tetapi juga sekaligus menjadi warga negara yang dikuasai, yang dipimpin oleh para penguasa. Nasihat dan peringatan kepada orang yang percaya pada waktu itu adalah supaya kita tunduk kepada pemerintah, hormat kepada penguasa dan para pemegang otoritas atau pemegang kendali di waktu itu, tetapi juga sekaligus menjadi warga sorga yang memberi berkat kepada bangsa itu. Warga sorga yang menjadi pemberi faedah, guna bagi pembangunan bangsa pada waktu itu. Sehingga nasihat Rasul Paulus Timotius kepada orang yang percaya ini menjadi sebuah peringatan bahwa walaupun pada waktu itu hubungan orang yang percaya dengan negara itu tidak baik, hubungan antara orang Kristen itu tidak harmonis karena bangsa Roma ingin menghentikan penyiaran kabar Injil, menganiaya orang-orang yang percaya, menghambat pertumbuhan gereja, tetapi kita dihimbau untuk mau berdoa, syafaat, dan membawakan para pemimpin bangsa kita kepada Tuhan dalam doa kita. Itulah makna orang yang percaya hadir di dunia ini. Sebagai warga sorga, sebagai warga Tuhan, maka kita memberi guna, faedah, makna, menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Menjadi berkat bagi sesama kita. Menjadi berkat bagi orang lain. Ada seorang guru melihat seorang murid yang terus menerus terlambat setiap pagi. Setiap pagi murid ini terlambat. Si guru itu marah lalu menghukum. Hei kamu, setiap pagi kamu terlambat, tidak punya malu. Kamu tidak pernah malu. Kamu tidak pernah takut. Kamu murid seperti apa? Marah-marah gurunya ini. Maju ke depan, angkat kaki satu, pegang telinga. Biasa ya. Masih ada murid yang merasa bersekolah seperti itu, angkat kaki satu, kemudian pegang telinga. Murid-murid sekarang yang muda-muda tidak lagi. Karena guru sekarang sudah takut kepada murid. Kalau dulu murid yang takut kepada guru, sekarang guru yang takut kepada murid. Hukum setiap pagi, dan anehnya si murid tidak memberontak, tidak melawan. Tetapi dengan tekun ia berdiri sambil mendengar gurunya mengajar. Akhirnya sang guru itu heran. Ini anak baik sebenarnya, tetapi kenapa terlambat terus? Dan dimarahi terlambat, tetap saja terlambat. Diam-diam gurunya meneliti si anak ini tinggal di mana dan seperti apa hidupnya. Rupanya si guru itu sangat terenyuh. Ia bahkan kasihan, menangis. Karena rupanya si anak ini setiap pagi menggantikan ayahnya bersama ibunya untuk mengangkat jualan ibunya dini hari tiap pagi. Masih pagi-pagi buta membantu ibunya mengangkati jualan ibunya berjualan sayur di pasar. Karena ayahnya sakit, parah, mengidap penyakit kanker. Ibunya menjadi kasihan, tetapi tetap saja terlambat dan si sang ibu tetap harus menghukum si murid ini. Akhirnya ia berbicara. Akhirnya si guru ini menasehati. Nah, kalau kamu terlambat, kamu tetap akan dihukum. Karena tidak baik jika ibu tidak menghukum kamu. Tetapi ibu akan memberi catatan pelajaran dari yang terlambat kamu, supaya kamu tetap mengikuti pelajaran yang sudah ibu sampaikan. Lalu si anak ini mengiyakan.
Akhirnya si ibu dan si anak ini meskipun tiap pagi ia harus dihukum, tetapi mereka akhirnya bisa kompak, bisa menjadi sangat dekat. Bahkan ketika beberapa waktu kemudian ayahnya itu meninggal, ibu guru menjadi sosok ayah bagi si anak itu. Ia memberi peneguhan, ia menghibur, ia menopang si anak ini supaya tidak patah semangat, tetapi terus bersekolah dan menuntut ilmu. Sehingga ibu gurunya ini sudah seperti pemimpin, sosok penolong bagi sang anak ini. Dan terus saja ketika bersekolah, gurunya ini memberi pelajaran tersendiri kepada si anak itu. Tetapi ia tetap dihukum. Lalu beberapa waktu kemudian si anak ini ternyata menjadi anak yang berhasil. Anak yang sukses. Karena beberapa tahun kemudian si anak ini mengundang sang ibu guru untuk mengikuti wisudanya, untuk mengikuti peneguhannya menjadi seorang sarjana. Dan akhirnya ketika ia bekerja, ia tetap tidak lupa kepada ibu gurunya. Dan sekarang bukan lagi ibu gurunya yang memberi pelajaran kepada dia, tapi si anak ini terus menulis surat kepada ibunya, kepada ibu gurunya bersama dengan ibunya, memberi surat dan tulisan bahwa ia terus mengingat. Dulu ia dihukum oleh ibu gurunya, tetapi diberi topangan dan peneguhan oleh ibu gurunya itu. Ia telah menjadi sosok berkat bagi sang murid itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kira-kira seperti itulah doa kita, hubungan kita dengan negara, hubungan orang percaya dengan penguasa pada waktu itu. Orang percaya, orang Kristen dihambat, ditindas, bahkan dibunuh waktu itu. Tetapi Tuhan telah menopang, Tuhan telah meneguhkan iman orang yang percaya itu supaya tetap menjadi berkat, supaya tetap menjadi memberi peran kepada bangsa, kepada negara, untuk memberi faedah dan guna bagi bangsa itu. Walaupun bangsa penguasa itu membenci orang yang percaya pada waktu itu. Tetapi orang Kristen, pengikut Kristus, dipanggil, dinasehati, diajak untuk terus-menerus menjadi berkat bagi bangsa, bagi negara, terkhusus untuk memberi makna kehidupan bagi sesama kita, guna pembangunan bagi sekeliling kita, sehingga orang lain merasa bahwa hidup kita ini berguna bagi kehidupan mereka. Walaupun mereka membenci kita, Amang Pendeta, ya, walaupun mereka membenci kita, tetapi kita harus terus-menerus memberi makna, guna, berkat, faedah bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan di tengah-tengah dunia ini. Itulah misi HKBP, menjadi berkat. Dalam keadaan dinasehatkan supaya menjadi berkat dan kita berguna bagi orang lain, maka hendaklah kita dipanggil untuk berdoa bagi sesama kita, berdoa bagi raja-raja, berdoa bagi pembesar. Siapa yang belum berdoa pada hari ini sebelum kebaktian minggu tadi? Saya yakin bahwa kita sudah berdoa. Karena kita juga mengatakan, marilah kita saling mendoakan. Ketika mengucapkan kata-kata sambutan, dimanapun kita terus dan sering mengucapkan, marilah kita saling mendoakan. Walaupun kita berjauhan, tetapi kita akan saling mendoakan.
Benarkah itu Bapak Ibu saudara-saudara kita lakukan? Jangan-jangan mendoakan diri kita pun kita belum sempurna. Mendoakan tentang kita saja pun kita belum seperti Daniel tadi. Mendoakan keluarga kita pun kita belum melaksanakannya dengan baik. Apalagi mendoakan orang lain. Apalagi mendoakan pemerintah. Apalagi mendoakan para penguasa, pemegang kendali, pembesar, supaya kita hidup tenang dan tentram dalam segala kehormatan dan kesalehan kita. Supaya kita bisa hidup berdampingan, berdamai, harmonis, sejahtera, bersama-sama dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Karena kepada itulah kita dipanggil, yaitu menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang Esa, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat jelas bahwa Rasul Paulus menasehatkan kita untuk berdoa bagi orang-orang yang mungkin saja tidak bangsa, sesuku, satu ras, satu agama dengan kita, tetapi mereka patut untuk didoakan. Mereka penting untuk kita bawakan dalam doa kita, supaya setiap mereka mendengar, memahami, mengetahui bahwa Tuhan kita itu Esa. Dan ini penting Bapak Ibu ya, Tuhan kita itu Esa. Bagaimana dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Mereka Esa. Bahkan Yesus itu Esa dalam ketuhanannya, tetapi Trinity, Tritunggal, Trinitas dalam hakikatnya, dalam tugasnya. Sehingga ada Bapa yang begitu mengasihi kita, ada Yesus yang Esa juga dalam kemanusiaannya yang telah menjadi tebusan bagi dunia ini. Dan ada Roh Kudus yang mempersatukan kita supaya kita juga dipersatukan dan dipanggil dalam satu persekutuan yang memuliakan Tuhan di dalam doa syafaat dan persekutuan orang-orang yang percaya. Tetapi Allah kita, Tuhan kita itu satu, Tuhan kita itu Esa. Dan dialah yang telah memberikan nyawanya dan tubuhnya menjadi tebusan bagi kita semua. Untuk itu setiap orang yang percaya dipanggil untuk bersaksi. Itulah berkat bagi dunia, dipanggil untuk membangun bersama-sama dengan seluruh warga negara. Topik kita pada minggu ini yaitu orang yang percaya juga punya tanggung jawab dalam politik. Sebagai warga negara, sebagai warga bangsa, kita bersama-sama dengan seluruh warga negara ini untuk mendoakan pemerintah, mendoakan presiden, wakil presiden, para menteri, para jajarannya, bahkan sampai ke tingkat wilayah kita. Berdoalah bagi kota, ke tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Supaya hidup kita tentram, tenang dan damai. Daniel berdoa, Yesus berdoa, pagi-pagi benar Yesus berdoa. Maka ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus lalu berdoa. Yesus berdoa di Taman Getsemane. Bahkan sampai kepada akhir hidup Yesus, dari 7 perkataan Yesus itu, maka doa yang ia sampaikan kepada Bapa di surga. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Pada akhir hidupnya di kayu salib. Bahkan ketika ia bersuara dari kayu salib itu, hal yang pertama yang disampaikan Yesus adalah doa.
Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hidup orang yang percaya, hidup kita harus dipenuhi dengan doa sebagai penopang iman kita semakin dekat dengan Tuhan. Penopang iman kita supaya hidup penuh pengharapan. Penopang iman kita supaya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga kita dipanggil untuk berdoa syafaat bagi bangsa ini. Supaya bangsa ini selamat. Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang tentram, aman, dan damai sejahtera. Sehingga Bapak Ibu, ketika nanti pulang dari gereja ini, maka sediakanlah waktumu untuk berdoa bagi bangsa ini. Jangan kita mengira bahwa cukuplah orang-orang tertentu saja, para imam yang mendoakan bangsa dan negara ini. Ternyata topangan doa warga negara, topangan doa orang-orang yang percaya menopang bangsa ini supaya tidak roboh dan tidak runtuh, supaya tidak terpecah-pecah dan hidup dalam ketidakdamaian dan kebencian dan peperangan, atau bahkan hidup dalam kehendak masing-masing. Tapi doa kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus telah menopang bangsa ini, telah menopang para penguasa, telah menopang para pemegang kendali, pembesar, otoritas di tempat kita di mana berada, sehingga mereka bisa memberi tugas dan tanggung jawabnya untuk memimpin bangsa ini di dalam keadilan dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa dan diingatkan, dinasihatkan supaya terus menerus berdoa sebagai bukti iman kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa doa kami didengarkan oleh Bapa di surga, dan terlebih menasihatkan kami untuk berdoa kepada bangsa, kepada pemimpin, kepada pembesar, pemegang otoritas, kepada pemimpin di daerah kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden, seluruh jajaran menteri, para pembesar, pemegang otoritas, keamanan, keadilan di negara ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberi hikmat bagi setiap mereka, memimpin bangsa ini semakin damai, semakin maju, meraih masa depan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang adil dan makmur. Engkau yang memberi hikmat bagi mereka memimpin bangsa ini supaya senantiasa hidup rukun dan damai sejahtera, yang menjauhkan para pembenci, para pemecah bangsa ini, yang menginginkan dan menghendaki bangsa ini tidak dalam keadaan damai. Tuhan berkati setiap kami supaya kami mau berdoa menopang mereka dalam doa syafaat kami kepada para pemimpin bangsa ini. Sehingga dalam hidup kami Tuhan, doa kami, permohonan kami kepada Tuhan menjadi pertanda iman kami kepadamu. Berkati jemaat-Mu yang hadir hari ini di gereja Tuhan, di HKBP Jalan Lurah ini. Biarlah Tuhan setiap kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Berkati yang ulang tahun kelahiran panjang umur, ulang tahun pernikahan pada hari ini dan minggu ini. Tuhan semakin berbahagia rumah tangga mereka. Berkati keluarga Siahan, Boru Simbolon, dan juga keluarga NN yang sudah pulang dari rumah sakit. Tuhan memulihkan dan semakin memberi kesembuhan. Berkati keluarga Simatupang, Boru Sinaga yang telah menikahkan Boru dan Hela mereka menjadi keluarga baru. Berkati Tuhan Seril Laritonang dalam ulang tahunnya, sehingga panjang umur dan bersuka cita. Keluarga Situmorang Boru Panjaitan yang sudah pulang dari rumah sakit juga Tuhan sembuhkan. Kau semakin pulihkan Tuhan. Dan Kau berkati juga keluarga Panjaitan Boru Pardede. Kiranya keluarga mereka semakin dianugerahkan sukacita.
Kau juga memberkati jemaat yang mengikuti ibadah dan kebaktian di rumah mereka masing-masing dimanapun mereka berada, di daerah dan di tempat mereka saat ini. Tuhan yang memberkati keluarga dan hidup mereka masing-masing, sehingga dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, kami hanya berserah diri kepada Tuhan saja. Berkati NN Robertson Tigor, Jupiter Raja Guguk, Hendra Sihombing, Agustelo Pangaribuan, yang memohon kepada Tuhan sukacita yang daripadamu. Kiranya Engkau juga yang memberkati keluarga setiap mereka dan pekerjaan mereka menjadi saluran sukacita dan berkat bagi mereka. Berkati jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan semakin pulihkan hidup mereka, sehingga dalam berbagai perkara dan segala perkara hidup kami, kami hanya memohon dan percaya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, setiap acara kami kebaktian pada hari ini Tuhan berkati, sehingga meskipun di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan senantiasa memberkati ibadah kami, dan setiap kami dalam kebaikan keselamatan mengikuti ibadah ini. Tuhan juga yang menolong bangsa ini dan dunia ini dari pandemi COVID-19, karena kami memohon dan berdoa syafaat, berdoa bagimu, memohon kepada Tuhan, bersegeralah Engkau Tuhan menolong dunia ini dan bangsa kami. Kami berdoa bagi para peneliti dan juga para medis, ahli yang sedang berusaha untuk mencari vaksin bagi kami. Kiranya Tuhan yang menuntun dan memberkati segala usaha mereka, sehingga vaksin segera boleh kami dapatkan untuk memerangi pandemi ini, sehingga segala hidup kami boleh kembali dalam sukacita dan kebaikan. Tuhan berkati doa kami, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1. Pada dunia dalam gelap.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karunia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat HKBP Jalalura, para pelayan minggu ini, juga dari tim full musik full band HKBP Jalalura, tentunya dari kru live streaming, mengucapkan selamat hari Minggu. Horas mari kita saluna. Sambil diiringi lagu. Pasti terjadi.
di